Introducing myself. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Selviana, dan di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Jadi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok ini adalah di mana di situ Soekarno dan Hatta itu diculik dan dibawa pergi ke Rengas Dengklok. Karena para pemuda itu beranggapan bahwa di Rengas Dengklok ini tempatnya aman dari pengaruh Jepang, dan supaya itu Soekarno dan Muhammad Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang, dan juga supaya mereka itu bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, jadi peristiwa Rengas Dengklok ini sendiri itu diawali dengan peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Jepang. Jadi awalnya pada tanggal 6 Agustus 1945 ini Amerika ini menjatuhkan bom di Hiroshima, dan setelah itu tanggal 9 Agustus 1945 lagi terjadi pengeboman kedua di kota Nagasaki. Jadi karena terjadinya pengeboman di dua kota ini tersebut yang menjatuhkan semangat dan juga martabat Jepang. Oleh karena itu Jepang tuh terpaksa harus menyerah kepada sekutu tanpa syarat, dan penyerahan ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan hari itu adalah merupakan hari yang menegangkan bagi Jepang karena mereka terpaksa harus menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945, dan juga Jepang mengizinkan pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan beranggotakan 21 orang dengan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil dari PPKI tersebut. Setelah itu, berita penyerahan Jepang kepada sekutu ini pun segera diketahui oleh Sultan Syahrir, yang merupakan pahlawan yang berjuang pada gerakan bawah tanah. Ia pun segera memberitahu berita penyerahan Jepang kepada sekutu ini kepada Soekarno dan Muhammad Hatta yang baru saja pulang dari Dalat, Saigon, Vietnam. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta masih ingin mencari kebenaran dari berita tersebut, dan juga pada saat Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi mereka menolaknya dengan alasan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan dengan anggota PPKI supaya tidak melenceng dari ketentuan. Tetapi para pemuda itu ingin agar proklamasi Indonesia ini dilakukan dengan kekuatan bangsa sendiri, bukan dengan PPKI, karena menurut mereka PPKI ini adalah buatan Jepang. Jadi mereka itu tidak mau proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada campur tangan dengan Jepang. Nah, setelah itu pada tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya hari Rabu, pada pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, pemuda datang lagi ke kediaman Soekarno yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis. Jadi mereka datang itu tujuannya sama, untuk mendesak agar Soekarno ini segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi hasilnya tetap sama, karena pemuda tersebut tidak berhasil membujuk Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Setelah itu mereka pergi meninggalkan rumah kediaman Soekarno, dan setelah itu pun Soekarno itu meminta tolong untuk Muhammad Hatta itu memberitahu kepada anggota-anggota PKI bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 akan dilaksanakan rapat PPKI untuk membahas keadaan terakhir Indonesia dan untuk menyiapkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, para pemuda itu pun berkumpul lagi pada malam hari, pukul 24 tepat waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 15 Agustus 1945. Mereka berkumpul di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Mereka antara lain ada Soekarni, Yusuf Gunto, Khairul Saleh, dan Sodan Kosinggi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota, agar Soekarno dan Muhammad Hatta tuh jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.
Setelah itu, para pemuda itu pun datang ke kediaman Muhammad Hatta untuk meminta ketersediaan Muhammad Hatta untuk ikut bersama mereka ke luar kota. Muhammad Hatta pun setuju. Setelah itu, mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan meminta izin agar Soekarno setuju ikut bersama mereka pergi ke luar kota. Soekarno pun setuju asalkan Fatmawati beserta Guntur yang masih berusia 8 bulan diikutkan, dan mereka pun setuju. Akhirnya pada pukul 4 pagi mereka pun berangkat dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Sesampainya rombongan tersebut di Rengas Dengklok, mereka ditempatkan di rumah milik keluarga Tionghoa, yaitu di Jai Kisum, yang juga merupakan orang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Tetapi sehari mereka di Rengas Dengklok, para pemuda-pemuda tersebut tetap tidak berhasil membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Soekarno mengatakan ia bersedia memproklamasikan kemerdekaan jika ia sudah ada di Jakarta. Nah, pada saat itu Jakarta berada dalam ketegangan karena pada tanggal 16 Agustus 1945 yang seharusnya diadakan pertemuan PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Kemudian Ahmad Subarjo mencari kedua tokoh tersebut. Kemudian setelah itu terjadilah kesepakatan antara Ahmad Subarjo dan Wikana untuk mencari dan menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Nah, setelah itu, sesampainya Ahmad Subarjo di Rengas Dengklok pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ahmad Subarjo pun meminta izin untuk membawa pulang rombongan Soekarno, tetapi kecurigaan para pemuda tersebut masih ada kepada Ahmad Subarjo. Apakah jika rombongan Soekarno dibawa pulang ke Jakarta, proklamasi akan bisa terlaksana? Tetapi Ahmad Subarjo menjadikan dirinya sebagai jaminan. Nah, setelah itu para pemuda tersebut pun, yaitu Sodanko mewakili para pemuda tersebut, memberikan izin kepada Ahmad Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang rombongan Soekarno. Nah, setelah itu rombongan Soekarno pun dibawa pulang dan berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Sesampainya di Jakarta sekitar pukul 8 malam, mereka pun lanjut ke rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Mereka pun berjumlah 40-50 orang, dan juga rumah Laksamana Maeda ini dianggap aman dari gangguan orang Jepang dan juga dari tentara-tentara Jepang. Serta Laksamana Maeda ini juga merupakan orang yang akrab dengan para pejuang Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah mengobrol sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda pun akhirnya izin undur diri untuk beristirahat. Kemudian Laksamana Maeda pun mempersilahkan para tokoh-tokoh tersebut untuk menggunakan rumahnya sepuasnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno pertama kali menuliskan pernyataan proklamasi. Setelah itu disambung dengan Ahmad Subarjo yang mengatakan, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian dilanjut lagi dengan Muhammad Hatta yang mengatakan, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menuliskan 17.805 wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian mereka bertiga pun setuju tentang draft itu. Pukul 4 tepat waktu Indonesia bagian Barat pun Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi itu hanya ditandatangani oleh dua tokoh saja, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Usulnya pun diterima. Setelah itu pun teks proklamasi tersebut langsung diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu pun Soekarno mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di lapangan Ikada, tetapi Soekarno tidak setuju karena ia mengatakan bahwa jika dilakukan di lapangan Ikada itu akan menimbulkan bentrok dengan Jepang. Akhirnya Soekarno pun mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulnya pun diterima. Dan proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Sejak pagi sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan Soekarno bersama Muhammad Hatta diikuti Ibu Fatmawati keluar dari rumah, serta Soekarno mendekati mikrofon lalu membacakan teks proklamasi. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah itu acaranya dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hedraningrat dan S. Suhud. Setelah itu sekitar pukul 11 tepat waktu Indonesia bagian Barat, upacaranya pun telah selesai. Bye-bye. Oke, cukup sekian dari saya akhiri. Terima kasih.